Halo semuanya, perkenalkan nama saya Inan Habibah. Di channel YouTube ini saya akan menjelaskan sedikit tentang pemilu. Semoga ini bermanfaat bagi kalian semua. Oke, langsung saja kepada pembahasan. Pemilu tahun 2024 ini akan menjadi pemilu pertama bagi saya yang dimana saya ingat betul dan saya tidak mengerti apa yang harus menjadi tugas saya. Boro-boro untuk mencari informasi, saya juga tidak mengerti apa yang harus saya cari dalam pemilu ini. Oke, mungkin sejak saat itu sampai saat ini saya mulai mempelajari bagaimana sistem Indonesia, sistem politik di Indonesia. Saya mulai sedikit mengerti apa itu pemilu. Dan mungkin secara di formal dan informal dari pemilu ke pemilu sebelumnya saya sangat takjub bagaimana rakyat atau masyarakat di Indonesia mengambil keputusan yang mempresentasikan gitu dari yang mereka tahu sampai bahkan dari kalangan mereka banyak yang tidak tahu gitu, tapi mereka berani untuk mengambil keputusan. Di sini saya akan buka pola pikir kalian agar tidak tersesat dalam pemilihan atau memilih presiden di masa depan. Mungkin di pikiran kalian itu ya, kalau misalnya presidennya itu juga hidup saya akan gini-gini saja gitu. Tapi kalau misalnya kita berpikir lebih dekat, tidak seperti sesederhana itu cara berpikirnya. Kita mungkin tetap bisa harus mencari uang sendiri gitu ya, tapi di sini kita harus memikirkan bagaimana jenis pekerjaan kita, bagaimana kelayakan UMR kita, terus bagaimana apakah rumah sakit, sekolah gitu ya, yang dapat kita layaki atau yang fasilitas yang kita dapatkan gitu kan. Terus bagaimana sih transportasi, apakah transportasi sekarang gitu kan, kalau misalnya presidennya berganti apakah lebih baik, apakah akan lebih canggih gitu kan dengan apa yang kita inginkan gitu kan. Semuanya dipengaruhi oleh penggunaan anggaran presiden, gubernur, dan kementerian yang dimana untuk menjalankan program-program DPR dan DPRD yang untuk pembuatan undang-undang atau perda yang dimana untuk menentukan kehidupan atau kualitas hidup kita 5 tahun ke depan ya, satu periode, yang dimana ketika pemilihan ini kita harus membuka wawasan, membuka mata kita agar tidak salah memilih gitu ya, agar ada kita mencari informasi-informasi yang relevan gitu, mencari dan terus menggali informasi apa sih yang harus kita tahu dan pemimpin yang kayak gimana sih yang harus kita pilih gitu ya. Dari mulai visi misinya mungkin kita harus gali, kita harus tahu gitu, yang dimana rakyat Indonesia ini tidak semuanya tahu tentang sistem politik di Indonesia, yang dimana kita harus melihat gitu visi misi dari para calon mengenai tentang ekonomi, HAM, lapangan pekerjaan gitu, bagi UMKM, bagaimana sih cara kali mereka mengatasi gitu kan, agar kita tidak salah memilih gitu kan, karena ini bukan hanya menguntungkan bagi kita saja tapi menguntungkan bagi mereka juga gitu, bagaimana tindakan mereka dalam membangun Indonesia yang baik seperti apa agar Indonesia tidak begini-begini terus gitu kan, agar tidak ada kesalahan kepada dari kita dalam memilih presidennya. Mungkin isu apa sih yang membuat kalian marah gitu ya mengenai tentang pemilihan presiden ini gitu, tentang pemilu ini, yang harus kita cari tahu yaitu siapa partai dan siapa kandidat partainya, terus siapa sih yang mendukung isu-isu ini gitu ya. Sistem politik di Indonesia itu terbagi menjadi 3. Yang pertama eksekutif, yaitu presiden, gubernur, dan menteri. Yang kedua yaitu legislatif, DPR dan DPRD. Yang ketiga yudikatif, mahkamah atau pengadilan DPR dan DPRD, yang memegang kuasa yang sangat besar dengan kepresidenannya. Mereka bisa mengesahkan undang-undang dan perda sampai memonitor kinerja kementerian, bagaimana anggaran negara dihabiskannya. Jadi kalau kita menghabiskan waktu ngomongin capres atau wapres gitu ya, bakal sangat menghabiskan waktu gitu.
kita harus tahu dan kita harus gali bukan hanya di setiap individunya saja, di setiap calon-calonnya saja, tapi kita harus menggali kepada visi misinya. Kita harus menggali partai mana gitu. Kita harus menggali informasi-informasi yang lebih aktual, lebih relevan, lebih lebih mengangkat isu-isu yang sekarang lagi booming gitu, supaya kita tidak salah memilih eh, presiden mana yang akan kita pilih. Karena dari kebanyakan orang hanya memikirkan individunya, siapa calonnya, siapa wakilnya, yang mereka pikirkan hanya kepada saat itu saja. Tetapi kalau misalnya kita lebih berpikir luas, kita harus berpikir eh, partai yang mengawal mereka siapa, visi misinya bagaimana gitu kan. Tapi ya mungkin karena ketidaktahuan mereka, makanya mereka hanya melihat siapa calon dan wakilnya saja mungkin. Uh, jadi mungkin saya akan menambahkan sedikit ya sebelum saya mengakhiri gitu kan. Kalian harus bijak-bijak dalam memilih atau menindaklanjut untuk pemilihan pemilu ini, agar kalian tidak menyesal pada akhirnya gitu kan, agar kalian tidak salah memilih. Yang pertama, kita harus tahu visi misinya terlebih dahulu, harus tahu partai mana yang mereka pegang, harus tahu bagaimana sih, apa sih yang mereka pikirkan tentang Indonesia. Kita harus tahu bagaimana sih pola pikir mereka akan apa itu ekonomi, bagaimana pola pikir mereka menindaklanjut sekolah, rumah sakit yang kadang kita sebagai masyarakat tidak mendapatkan fasilitas yang layak gitu. Jadi bukalah pikiran kalian, bukalah mata kalian mengenai pemilihan ini agar kalian tidak salah memilih gitu. Oke, cukup sekian ya. Semoga ini bermanfaat bagi kalian apa yang sudah saya jelaskan. Mungkin saya juga sedikit kurang paham gitu ya, tapi saya menjelaskan apa yang saya paham agar kalian tidak tersesat dalam pemilihan pemilu ini. Terima kasih, bye bye semuanya.